Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Nurlita Sari Tambulana dengan NIM belakang 001. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana persalinan letak sungsang atau persalinan presentasi bokong. Sebelumnya, pengertian dari persalinan presentasi bokong adalah suatu keadaan patologis yang biasa disebut dengan letak sungsang, di mana bokong berada di bawah pintu atas panggul dan kepala di fundus uteri. Adapun hal-hal yang perlu dipastikan sebelum melakukan persalinan presentasi bokong, yang pertama kita pastikan pembukaan lengkap pada ibu, lalu his ibu kuat, DJJ normal, ketuban sudah pecah, infus sudah terpasang, dan kita sudah siap diri, siap alat, siap ibu atau siap pasien, dan siap lingkungan. Pastikan bahwa ibu sudah berada di bed ginekologi, kita cek kandung kencing kosong, dan perineum sudah bersih, dan kita bisa siap melakukan pertolongan persalinan. Selanjutnya, yaitu dalam persalinan presentasi bokong ada 3 fase, dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase lambat, fase yang kedua yaitu fase cepat, fase yang ketiga yaitu fase lambat yang kedua. Fase lambat yang pertama itu dimulai dari lahirnya bokong sampai dengan umbilikus. Pada fase ini, penolong dianjurkan tidak tergesa-gesa dalam melakukan pertolongan, karena dalam hal ini kita mengandalkan kekuatan atau his dari ibu. Yang kedua yaitu fase cepat. Fase cepat ini dimulai dari umbilikus sampai lahirnya mulut. Pada fase ini membutuhkan skill dari penolong yang baik, sehingga terhitung 8 menit atau 2 sampai 3 kali his dalam melakukan pertolongan. Yang ketiga yaitu fase lambat yang kedua, yaitu mulai dari mulut sampai lahirnya seluruh kepala. Pada fase ini kita dianjurkan untuk tidak melakukan intervensi kecuali yang dianjurkan, karena untuk menghindari dekompresi kepala ataupun after coming head. Persalinan sungsang ada beberapa teknik yang harus diperhatikan dalam menolong. Teknik yang paling umum dilakukan yaitu menggunakan teknik brah. Teknik brah, jika dalam melakukan pertolongan teknik brah tidak dapat dilakukan, ada 3 manual aid yang bisa dilakukan untuk melahirkan bahu. Yang pertama yaitu manual aid cara klasik. Cara ini untuk melahirkan bahu posterior terlebih dahulu. Yang kedua ada cara Muller, melahirkan bahu anterior terlebih dahulu. Dan yang ketiga dengan cara Lofset, dengan melahirkan kedua bahu dengan memutar 180 derajat. Dalam melakukan manual aid, ketiga manuver tadi, teknik tadi, dalam melahirkan kepala kita menggunakan teknik Morrison seperti itu. Setiap sebelum maupun sesudah melakukan tindakan, kita wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik dengan 7 langkah. Persalinan Presco, presentasi bokong, teknik yang paling umum dilakukan yaitu menggunakan teknik brah. Pertama-tama penolong bersiap yaitu berada di depan vulva ibu. Saat ada his, pimpin ibu untuk mengejan. Ibu ada his ya bu ya, silahkan ibu untuk mengejan. Ya bagus ibu, bagus, iya bagus. Lalu setelah itu kita biarkan sampai tali pusat nampak dan kaki bayi keluar. Saat tali pusat nampak, kita longgarkan tali pusat. Lalu setelah itu kita tunggu putar paksi luar. Setelah putar paksi luar, kita ambil kain steril. Lalu kita lakukan pertolongan persalinan, yaitu dengan mencengkram bokong dengan kain steril secara brah, yaitu kedua ibu jari penolong atau saya sejajar dengan panjang paha dan jari-jari lain memegang daerah panggul seperti ini. Lalu secara bersamaan minta kepada asisten untuk menekan bagian suprapubik ibu, yaitu pada saat angulus scapula inferior tampak di bawah simphysis. Kita lakukan hiperlordosis dengan mengikuti jalan lahir, kita melahirkan janin, dan kita lakukan hiperlordosis sambil asisten menekan daerah suprapubik itu.
Ya, 1, 2, 3. Oke, baik. Lalu setelah itu kita lakukan manajemen aktif kala 3 dan kala 4. Teknik BRAF, teknik yang paling umum dilakukan tidak bisa melahirkan janin, kita lakukan manual aid, yaitu ada 3 manual aid. Manual aid yang pertama yaitu manuver atau teknik klasik, di mana manuver klasik ini melahirkan bahu bagian belakang terlebih dahulu. Sama seperti teknik BRAF, kita tunggu kaki bayi lahir dan nampak tali pusat, kita longgarkan tali pusat. Setelah itu dengan kain steril juga kita cepitkan kaki bayi dengan menggunakan tangan kiri, kemudian hadapkan abdomen bayi menempel pada paha ibu seperti ini. Lalu kita lahirkan bahu belakang dengan menggunakan 2 jari tangan yang dimasukkan seperti masuk VT. Kita masukkan, lalu kita telusuri humerus sampai menemukan fossa antecubiti. Usap lengan janin ke arah depan dan lahirlah bahu belakang. Dan kita lakukan yang sama pada bahu bagian depan. Kita telusuri dengan PT dan usap jari humerus, menemukan fossa antecubiti, usap ke bagian depan dan melahirkan bahu bagian depan. Dan lakukan teknik Morisot untuk melahirkan kepala. Manual aid yang kedua yaitu teknik Muller, yaitu dengan melahirkan bahu depan terlebih dahulu dengan seperti tadi, kaki bayi keluar terlebih dahulu, lalu nampak tali pusat, kita longgarkan tali pusat. Lalu setelah itu dengan memegang bokong bayi secara femoropelvic seperti ini, dan kedua ibu jari penolong masing-masing berada pada paha, yaitu pada daerah sakroiliaka, dan jari-jari mencengkram bagian paha bagian depan. Dengan melahirkan bahu depan, menarik curam ke arah bawah yaitu kontralateral sejauh mungkin sampai bahu depan tampak di bawah simfisis, dan lengan depan dilahirkan dengan mengaitkan lengan bawahnya. Kita lahirkan, usap mencari humerus dan fossa antecubiti, lahirkan ke depan. Lalu seperti tadi, selanjutnya kita lahirkan bahu belakang dengan mengaitkan jari ke jari tangan di kaki dan melahirkan bahu belakang dengan menarik kontralateral ke arah paha ibu sampai bahu belakang lahir, menemukan humerus, fossa antecubiti, kita usapkan ke depan sehingga lahirlah bahu belakang bayi. Dan melakukan teknik yang sama yaitu teknik Morisot untuk melahirkan kepala. Selanjutnya yaitu teknik love set. Dalam teknik love set ini kita melahirkan bahu bayi sekaligus dengan merotasikan badan yaitu 90 sampai 180 derajat. Dengan seperti tadi, kaki bayi terlihat keluar terlebih dahulu, nampak tali pusat, kita longgarkan tali pusat. Pegang bayi dengan kedua tangan femoropelvic seperti ini. Lalu kita rotasikan badan bayi 90 sampai 180 derajat ke arah yang dituju tangan di belakang kepala dan rotasikan kembali ke arah yang berlawanan. Ulangi lagi sampai lengan bebas dari atau dapat dilahirkan. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan melahirkan bayi dengan teknik Morisot. Kepala dari tadi 3 manual tadi kita lahirkan kepala dengan menggunakan teknik Morisot, yaitu seperti ini posisi bayi seperti menunggang kuda seperti ini, dan tangan berada di fossa canina dan tangan lainnya menyentuh occipitalis seperti ini posisinya. Lalu nanti asisten membantu untuk menekan suprapubik agar tidak terjadi
ekstensi kepala bayi, jadi dipastikan kepala bayi tetap fleksi dan mengikuti sumbu jalan lahir. Menyambung yang tadi, kita lakukan manual aid untuk mengeluarkan kepala bayi untuk menghindari after coming head dengan cara teknik Morisau, yaitu memasukkan satu tangan, merasukkan tangan ke bawah untuk mencari fossa untuk mencari fossa canina dengan dua jari di bagian bawah. Setelah menemukan, kita tempatkan bayi seperti menunggang kuda seperti ini. Ya, lalu kita masukkan jari tengah untuk mencari oksiput. Setelah itu mencengkram di leher, bagian leher bayi, di tengkuk atau bahu, dan kedua tangan secara koordinasi menarik kepala bayi cunam ke bawah sampai suboksiput nampak di simfisis. Ya, seperti ini. Bersamaan dengan gerakan ini, asisten melakukan tekanan pada suprabuktik. Kita minta asisten, bila suboksiput tampak di bawah simfisis, kepala bayi dielevasikan dengan suboksiput sebagai hipomoklion, dan berturut-turut lahirlah kepala bayi, mulut, hidung, muka, dan kepala bayi. Sekian video mengenai pertolongan persalinan presentasi bokong. Semoga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ibu. Mohon maaf bila ada salah dalam melakukan teknik maupun manuver. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.